Assalamualaikum. Hari Minggu ini dari Jumat, alhamdulillah saya udah 2 kali lah ya di wawancara oleh media gitu kan. Kemudian juga kita beberapa kali masuk ke media online. Itu intinya FKMTI ngajak gelar perkara. Jadi FKM waktu dengan anggota Komisi 2 Gus Pardi ya, itu kita bilang ya udah Pak, kita gelar perkara saja. Maksudnya gelar perkara tuh adu data gitu kan, data-datanya. Di BPN punya data apa, kita punya data apa gitu kan. Maksudnya kita tuh teman-teman yang jadi korban. Nanti dari situ kan ketahuan tuh asalnya seperti apa. Dan diharapkan nanti itu bisa kebuka sampai nanti polisinya seperti apa, kemudian juga kalau ada kejaksaannya seperti apa, kemudian pengadilan kalau ada pengadilannya juga seperti apa. Karena lompat dulu deh misalnya ke pengadilan gitu, pengadilan ada orang bilang waduh saya udah menang pengadilan, begitu dilihat misalnya menang pengadilannya tuh kenapa, kalau belum dijual ini kan aneh. Biasanya yang dimenangkan pengadilan itu dia punya surat formal juga. Nah, kalau punya surat formal asli juga berarti kan di BPN-nya gimana bisa ngeluarin sertifikat juga sehingga bisa dibawa ke proses polisi, kejaksaan sampai ke pengadilan. Padahal kan kalau nggak pernah dijual nggak mungkin. Nah, kalau BPN-nya misalnya alasannya mereka nggak bisa membuktikan material, nah ini masalah ini nanti ke dia harusnya misalnya ke Dukcapil bisa lihat KTP itu asli apa enggak, bisa juga dia harus punya koneksi juga sama kelurahan dan kecamatan atau dengan notaris juga gitu kan. Nah ini perlu ada lain-lain yang saluran-saluran lah ya, yang supaya tidak semudah itu gitu kan. Karena saya khawatir ketika selalu disebutkan sertifikatnya palsu gitu kan. Dan saya yakin kalau dari beberapa pengalaman teman-teman anggota FKMTI, para korban perampasan tanah, yang palsu itu atau tidak benar itu adalah administrasinya, jadi malah administrasi. Jadi mudah-mudahan seluruh Indonesia itu kalau lihat proses yang udah keluar secara formal di BPN itu pasti sertifikatnya asli gitu. Jadi prosesnya yang tidak benar itulah yang dinamakan maladministrasi. Nah, tadi pagi saya nyampein di sebuah media juga, ketika misalnya ini udah masuk ke perbankan, kemudian nanti ketahuan gak benar, kreditnya kan udah keluar ya nggak dibayar gitu kan. Nah, kalau nggak dibayar kan bobol nanti banknya, lama-lama jebol gitu kan. Nah itu arahnya ke sana gitu kan. Tapi balik lagi, saya ingin menekankan adu data itu supaya tidak dibiasakan di Badan Pertanahan Nasional itu alasan tidak bisa buka warkah karena ada peraturan menteri misalnya, markah itu hanya boleh untuk polisi, kejaksaan dan pengadilan lah ya, atau penegak hukum. Padahal kalau dilihat ada kawan lagi yang lain bilang bahwa informasi itu semuanya terbuka, yang dikecualikan itu hanya pribadi, kesehatan orang, artinya pribadi orang ya, kemudian pertahanan negara sama keuangan gitu. Yang lain-lain jangan diada-adain jadi dikecualikan gitu kan. Jadi ini menantang Badan Pertanahan Nasional untuk berpikir lebih jauh. Karena dengan fakta sekarang misalnya selain untuk Robert Sujasmin aja ketika di KIP misalnya ada surat juga dari BPN itu yang mengusahakan supaya warkahnya tidak dibuka gitu kan, dengan alasan apa gitu kan. Tapi intinya padahal Pak Robert itu belinya dari kantor lelang negara Kementerian Keuangan dan sudah di SKPT BPN dulu. Artinya sebelumnya pun itu udah dianggap sesuatu yang clear and clean lah. Apalagi barangnya itu belinya dari kantor lelang negara dan sebelumnya itu miliknya BUMN gitu kan. Saya ingin menyampaikan juga dengan kejadian-kejadian seperti di akhir-akhir ini yang meledak gitu kan, seperti Pak Dino Patijalal, itu makin kebuka. Jadi lelang negara pun
Kalau lihat seperti itu, benar sertifikat asli, diverifikasi lagi sama BPN, kemudian dibeli orang, ternyata bisa jadi ketika diverifikasi BPN itulah nggak benar gitu kan prosesnya. Kalau lihat cerita misalnya yang Pati Jalal kemudian masuk ke perbankan, kemudian kreditnya nggak dibayar, lalu dilelang, ini kan sertifikatnya asli. Nah tapi kejadian ini membuka celah itu gitu kan, dan ini juga kalau kita lihat yang di Bu Anies Sri Cahyani kan sertifikatnya asli, hak milik gitu, jadi bisa digugat juga aneh gitu kan, sampai ke Mahkamah Agung juga gitu kan dia digugat, padahal sertifikatnya asli, dia beli juga benar. Jadi saya ingin menyampaikan udah saatnya lah bahwa perintah Pak Jokowi ini kemudian juga ditindaklanjuti oleh Kapolri, itu bukan hanya untuk kasusnya Dino Patijalal gitu, tetapi untuk seluruh Indonesia. Dan ini marilah kita cermati, marilah kita pikirkan dengan secara baik-baik gitu kan. Dan saya mengajak seluruh media juga untuk fokus menyimak, memperhatikan dan membuka ini, supaya di depan nggak ada lagi yang seperti ini gitu. Karena kalau enggak, ini kan udah kelar lah ya, artinya saya kira orang makin bisa memandang selain property right-nya warga negara ini bisa terancam, tetapi juga ini yang beli juga ketika misalnya tanahnya itu ternyata tanah bukan milik developernya gitu kan, dengan pola-pola yang seperti ini, kalau pada saat bikin perumahan itu, maka nanti yang korban itu yang beli gitu kan di suatu hari. Jadi saya mengulang lagi, ini udah saatnya dibuka. Dan kalau nanti ada instansi mana saja yang tidak ingin membuka atau tidak ingin gelar perkara, kalau diundang nanti nggak datang, kemudian berkelit-kelit, nah itu sebetulnya diindikasi bahwa harus dilihat sebagai bagian daripada keterlibatan gitu kan. Jadi ya lucu aja, maksudnya lucu tuh lucu getir gitu kan, presidennya tegas ingin menyelesaikan, kemudian sekarang Kapolrinya juga tegas, kalau ada yang menghambat-hambat gitu kan, ya itu tadi gitu. Dan saya mari mengajak semua pihak, mari buka, mari dukung apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini gitu kan, karena kita harus yakin bahwa sebetulnya sampai 2 kali rapat terbatas itu sesuatu hal yang luar biasa gitu, dan semoga ini keungkap. Dan jangan lagi lah dibelok-belokin, jangan lagi lah nanti seakan-akan main di ketentuan, di peraturan dan yang lain-lain, supaya seakan-akan itu benar gitu kan, padahal sesungguhnya itu membahayakan negara ini. Jadi saya sih ngajak kita fokus, kita buka, walaupun caranya nanti dengan cara yang benar, yang baik, tetapi intinya transisi ini mesti selesai. Demikian, terima kasih, sehingga ke depan nggak ada lagi yang begini-begini yang merugikan masyarakat, kemudian negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon betul kepada teman-teman media, teman-teman universitas, para ahli hukum, kemudian juga ahli tata negara, untuk sama-sama bisa membongkar ini. Tujuannya itu tadi gitu kan, mari kita hentikan supaya keadilan itu tegak, negara ini terjadi dan berkah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.